Berjumpa lagi dengan saya Elia Novita dari SDN 49 Batangkabung CGP Angkatan 9. Pada pertemuan kita kali ini modul 3.1 yaitu koneksi antar materi yang dibimbing oleh Bapak Fasilitator yaitu Bapak Budi Darmawan serta Ibu Pengajar Praktek yaitu Ibu Yulianetti dan Ibu Urwati Lutska. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin, mengajarkan anak berhitung baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah lebih baik. Maknanya, segala sesuatu harus dipelajari dari hal yang paling mendasar atau utama dalam materi pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin harus perlu dipelajari dalam terkait dengan etika. Etika akan menjadi dasar dalam mengambil keputusan karena bersumber dari nilai-nilai yang universal. Selain itu, mengambil keputusan harus berpihak kepada murid dan bertanggung jawab. Apabila dasar ini dikuasai, maka dalam mengambil keputusan lebih mudah dan lebih terarah. Dalam proses pembelajaran tidak menutup kemungkinan akan menghadapi permasalahan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus peka terhadap permasalahan yang akan terjadi. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus peka terhadap permasalahan yang terjadi dan mampu mengatasinya dengan baik, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan yaitu berpihak kepada murid, bertanggung jawab, dan nilai-nilai kebajikan. Maka secara tidak langsung kita telah memberikan contoh keteladanan kepada murid cara pengambilan keputusan yang arif, bijaksana, dan tidak subjektif. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Orang yang berpendidikan akan memiliki etika. Dengan beretika, maka perilaku akan sesuai dengan nilai, norma, dan hukum yang berlaku, sehingga akan berperilaku etis sesuai dengan etika dalam pendidikan. Maka akan mempermudah proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Patra Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Proses pengambilan keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik bagi pemimpinnya, bagi yang dipimpinnya, yaitu ingarso sung tulodo. Hasil keputusan harus mampu memberikan semangat untuk terus memberikan inovasi dalam mengambil keputusan yang berpihak kepada murid atau ing madya mangun karsa. Dan seorang pemimpin harus terus memberikan inovasi, motivasi, atau bimbingan dalam menentukan proses pengambilan keputusan tuturi handayani agar memperoleh hasil yang diharapkan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam guru penggerak diantaranya berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif harus menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Nilai-nilai tersebut akan berpengaruh pada prinsip pengambilan keputusan yang akan kita ambil, sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap lingkungan.
Bagaimana materi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam proses pengambilan keputusan tersebut telah efektif. Masih adakah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita dalam pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dapat menjadi bekal dalam melakukan proses pengujian keputusan terhadap bertahap berdasarkan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Coaching dilakukan dengan memenuhi kompetensi inti, di antaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saat melakukan pengujian keputusan, sebaiknya menggunakan prinsip kompetensi inti coaching tersebut, sehingga kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari permasalahan yang kita temui. Pengambilan keputusan dengan 9 langkah pengujian efektif jika diimbangi dengan pendekatan coaching dan dilakukan dengan kolaboratif dengan berbagai pihak yang terkait. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial dan emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, khususnya dalam dilema etika. Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial dan emosionalnya akan memiliki kesadaran diri dalam perasaan, emosi, sosial, dan nilai diri sendiri. Memiliki manajemen diri sehingga mampu dalam mengelola emosi dan berperilaku, memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan mampu berempati dengan orang lain. Memiliki keterbatasan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan efektif dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Masalah yang terkait dengan etika akan diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang, sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah yang sistematis. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Studi kasus yang berkaitan dengan moral atau etika harus didasari dengan nilai-nilai yang dianut oleh pendidik berupa nilai-nilai kebaikan yang bersifat diantaranya keadilan, keselamatan, tanggung jawab, keadilan, rasa syukur, lurus hati, dan lain-lain. Dilema etika harus dianalisis menggunakan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan dengan didasari dengan nilai-nilai tersebut. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan menyenangkan. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan berlandaskan nilai-nilai kebaikan universal. Saat keputusan yang diambil sudah tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan menyenangkan. Tidak ada pihak yang dirugikan. Semua akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang ada di lingkungan saya antara lain masih kentalnya kebiasaan atau budaya yang masih dilakukan secara turun-temurun, baik mengambil keputusan sulit untuk lebih dari keputusan tersebut, sehingga keputusan yang diambil menjadi tidak relevan. Perlu adanya perubahan paradigma. Seharusnya paradigma yang sesuai adalah kebenaran lawan kesetiaan, sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan sebenarnya.
Apakah ada pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan memerdekakan murid kita? Bagaimana bila kita memutuskan pengambilan keputusan yang tepat untuk kompetensi murid kita yang berbeda? Pengambilan keputusan yang kita ambil harus berpihak kepada murid. Dalam pembelajaran, salah satu pembelajaran berpihak kepada murid adalah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kebutuhan belajar murid, sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, sehingga akan tercipta merdeka belajar sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dalam mengambil keputusan, seseorang pemimpin pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi, termasuk masa depan murid. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam mengambil keputusan dengan melakukan pengujian sesuai dengan langkah-langkah yang sistematis disesuaikan dengan paradigma dan prinsip yang tepat. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan haruslah dijiwai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, berpegang teguh pada nilai-nilai guru penggerak, salah satunya dengan berpihak kepada murid, dengan berlandaskan dengan nilai-nilai kebaikan yang universal. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai hal termasuk masa depan murid. Pengambilan keputusan berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi sosial emosional agar dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran diri, mampu mengembangkan emosi dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Saat pengambilan keputusan harus dilakukan dengan teknik coaching agar dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya agar mempermudah pengambilan keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang ada pada modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma dilema etika, dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Perbedaan mendasar antara dilema etika dan bujukan moral adalah dilihat dari kedua prinsip pilihan kasusnya. Jika kedua pilihan sama-sama benar, maka termasuk ke dalam dilema etika. Jika kedua pilihannya benar dan salah, maka termasuk ke dalam bujukan moral. Terdapat 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip dalam pengambilan keputusan yaitu berpusat kepada peserta didik, tanggung jawab, dan nilai-nilai kebajikan. 9 prinsip pengambilan keputusan yaitu nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah, uji publikasi, uji panutan atau idola, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Hal yang di luar dugaan adalah mengambil keputusan memiliki keterkaitan dengan modul lainnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam menerapkan model moral dilema? Bila mana pernah? Apakah bedanya dengan setelah mempelajari modul ini? Pernah. Sebelumnya saya perlu mengetahui pengujian dalam mengambil keputusan, sehingga saya mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan hal-hal yang mungkin akan terjadi. Saat mempelajari modul ini, saya menyadari sebelum mengambil keputusan perlu adanya penentuan paradigma, prinsip, dan menjalankan 9 uji keputusan dan pengambilan keputusan yang harus berdasarkan kepada berpusat kepada peserta didik, tanggung jawab, serta nilai-nilai kebaikan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini menurut Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara
Anda mengambil keputusan sebelum dan sesudah mempelajari modul ini. Mempelajari konsep sangat berdampak besar bagi saya, terutama berkaitan dengan cara pengambilan keputusan yang sebelumnya tidak menggunakan langkah-langkah apapun. Namun setelah mempelajari modul ini, perlu adanya pemilihan paradigma yang tepat, prinsip serta 9 langkah pengujian pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan yang sistematis berdasarkan kepada memihak kepada peserta didik bertanggung jawab dan nilai-nilai kebaikan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu ataupun sebagai seorang pemimpin? Sangat penting mempelajari modul ini sebagai individu maupun sebagai seorang pemimpin karena dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan agar dapat berpihak kepada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.